Kami relawan progresif bersumpah setia pada Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, calon Presiden Republik Indonesia. Tabe kereng, seandainya kelak kata-kata kami ini tidak terbukti, maka silahkan hinakan kami, hapus kubur kami, kutuk turunan kami. Tabe kereng. Sesaat lagi kita akan menyaksikan tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur suku Bugis Makassar, yaitu prosesi Angaru. Angaru berasal dari kata aru yang berarti sumpah setia. Pada masa peperangan, Angaru disimbolkan sebagai sumpah setia para prajurit kerajaan Goa yang akan turun ke medan perang untuk membuktikan kesetiaan dan sebagai wujud semangat perjuangan. Aru atau sumpah yang sesaat lagi akan diucap menjadi bentuk sumpah setia relawan progresif kepada pasangan Ganjar Mahfud untuk memenangkan pilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Tabe kereng. Salam hormat kereng. Hari ini izinkan kami untuk bacakan ikrar kesetiaan kepada Karaeng. Apakah Karaeng mengizinkan? Bismillahirrahmanirrahim. Demi tanah air tercinta Indonesia, kami relawan progresif bersumpah setia pada Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, calon Presiden Republik Indonesia. Tabe kereng. Untuk itu berilah kami titah, maka kami laksanakan atas nama kebenaran, keadilan, dan kehormatan. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Bagi kami memutar haluan dan kemudian memutar kemudi adalah hal yang mustahil hanya karena badai yang kencang. Karena bagi kami Kareng lebih baik tenggelam daripada kembali. Elako! Tabe Kareng, seandainya kelak kata-kata kami ini tidak terbukti, maka silahkan hinakan kami, hapus kubur kami, kutuk turunan kami, sampaikan kepada seluruh dunia bahwa kami hanya bisa berkata, tapi tak mampu membuktikan. Demikian Kareng. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemenangan pada kita, mengabulkan seluruh doa dan harapan untuk rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Wassalam. Tabe Jenderal. Tabe. Sama-sama. Tabe Jenderal. Tabe. Tabe. Terima kasih. Udah betul belum ini?
Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kawan-kawan yang sangat saya hormati, Mas Aca terima kasih sudah mengajak para pengusaha hadir untuk memikirkan apa yang menjadi keresahan anak bangsa. Problem ekonomi. Bung Eka terima kasih menjadi pionir dari seluruh kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia dan akan digerakkan itu. Dan seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Saya baru pulang tadi malam. Setelah 6 hari berkeliling, dari ujung timur Indonesia ke tengah. Saya berjumpa dengan sedemikian banyak orang. Ada pertanyaan yang menarik masuk kepada saya. Pak Ganjar, hampir titik-titik yang Pak Ganjar datangi adalah daerah dengan suara atau potensi suara pemilih kecil. Kenapa Pak Ganjar tidak konsentrasi pada daerah dengan suara besar? Itulah pertanyaan jamak yang selalu muncul bahwa seolah-olah sebuah kepemimpinan itu lahir hanya dari cerita banyak-banyakan. Buat saya dan Pak Mahfud, tidak. Sebuah kepemimpinan, amanah rakyat, itu mendengarkan yang paling kecil, yang paling terpincil, dan yang paling banyak membutuhkan. Itu adil. Bapak Ibu, saya dengarkan suara saudara-saudara kita. Para petani hari ini mengeluhkan soal pupuk langka dan obat mahal. Hari ini. Saya menemukan di banyak titik sama. Rasanya apa yang sudah diikhtiarkan pemerintah bahkan terakhir kemarin Pak Presiden sampai di Papua merespon itu, kita siapkan pabrik pupuk di sana. Luar biasa. Kami pernah berdebat, bukan berdebat, bercerita dengan banyak orang bagaimana mengatasi ini. Apakah subsidi pertanian itu di input atau di output? Kawan-kawan pengusaha akan bisa melihat dan mendengarkan itu. Sehingga pada saat kami pernah berbincang dan kemudian fotonya tersebar di banyak tempat, ada Pak Presiden, saya waktu itu gubernur, dan Pak Prabowo yang ada di Kebumen di tengah sawah. Kami berbincang bagaimana problem pupuk ini kita selesaikan. Hari ini sistem sudah mulai ditata. Kalau itu belum tuntas, biarkan saya dan Pak Mahfud menuntaskan. Kami bergeser Bapak Ibu di NTT, di NTB. Saya terharu, saya tersentuh dengan semangat anak muda. Mereka berkebutuhan khusus, para penyandang disabilitas. Rasanya mereka hari ini hadir di sini. Boleh angkat tangan? Terima kasih. Mas Acat, Mas Eka, terima kasih. Inilah bagian dari cara kita memperhatikan mereka yang berkebutuhan khusus. Inilah inklusivitas yang coba kita ciptakan agar aksesabilitas mereka setara dengan kita semuanya. Makasih, friend. Mereka kemarin juga menyampaikan kepada saya, Pak, apakah orang semacam kami dari komunitas yang juga bergerak mengharapkan sesuatu yang sama, boleh mendapatkan ruang dalam politik ini? Wow.
buat kami Anda harus ditaruh yang pertama. Inilah pembelajaran dalam pengalaman politik saya sejak mahasiswa sampai dengan hari ini adalah cerita merencanakan pembangunan untuk kesetaraan. Jangan tinggalkan satupun. No one left behind. Ajaklah mereka sebagai sebuah partisipan agar kita semuanya bisa memahami itu. Untuk kawan-kawan. Ada pelatihan yang dibutuhkan, ada akses modal, ada pendampingan, dan tentu saja mitra-mitra tadi yang dibutuhkan. Selesai? Belum Bapak Ibu. Harapan besar dari sebuah kontestasi adalah perbaikan. Harapan besar dari sebuah kontestasi adalah kenikmatan sama yang diharapkan secara adil, merata. Itu harapan. Saya bertemu ibu-ibu. Bu Nita, terima kasih sudah hadir, pengusaha perempuan. Sejak saya gubernur saya diajari bagaimana kelompok perempuan ini dalam pengambilan keputusan politik selalu terpinggirkan, termarginalkan. Itu menginspirasi saya berikutnya ketika mereka diajak dalam perencanaan pembangunan, idenya keluar dengan sangat luar biasa. Dan banyak sekali pengusaha perempuan, termasuk perempuan-perempuan rumah tangga, lebih tangguh dari laki-laki. Jauh lebih tangguh dari laki-laki. Bapak, Ibu, teman-teman, saya mengalami itu ketika menjadi gubernur dan menghadapi peristiwa besar di dunia ini. Menghandle COVID. PHK terjadi di mana-mana. Ekonomi hancur. Jualan konvensional diusir oleh Satpol PP. Mereka harus bertahan. Maaf dengan segala hormat. Ketika bapaknya yang bekerja, ibunya di rumah, mengurus keluarganya, bapaknya kena PHK. Apa yang diberikan dari sebuah cerita dari seorang ibu kepada saya dalam WA, Pak Ganjar, bisakah Bapak menolong keluarga kami, suami kami? Ibu apa kebutuhannya? Tolong carikan kerja untuk suami saya. Kenapa? Karena kena PHK. Saya bertanya, bagaimana cara hidup ibu? Hari ini, sayalah yang mengambil alih sebagai kepala keluarga. Wow, perempuan. Ibu usahanya apa? Saya dagang dengan segala cara. Kisah itu Bapak Ibu yang menginspirasi saya kemudian untuk memberikan pelatihan agar mereka bisa bergeser dari cara jual konvensional masuk ke digital. Itulah yang menginspirasi kita untuk mendorong kelompok perempuan agar bisa sama sederajat dengan laki-laki termasuk dalam dunia usaha. Ini cerita penting. Itu juga yang menginspirasi saya ketika saya bertemu dengan seorang perempuan nelayan tidak bisa mendapatkan KTP yang bunyi pekerjaan di dalamnya adalah nelayan. Kades tidak mau berikan. Camat tidak mau. Bupatinya tidak mau. Mereka tidak menyerah dan orang itu bertemu dengan saya. Kenapa ibu meminta itu? Pak, saya perempuan nelayan. Saya bisa sama dengan laki-laki. Dan pekerjaan saya melaut. Kenapa hak ini tidak diberikan kepada saya? Bapak Ibu, itu hanya butuh keputusan. Gampang. Cukup laksanakan. Inilah politik, inilah perintah. Bapak Ibu, ketika amanah itu masuk kepada kita, rasanya kita berdosa tidak bisa menyelesaikan masalah. Maaf sekecil itu. Inspirasi dari ibu itu adalah beliau orang hebat, pejuang tanpa lelah.
Dan keputusan saya tidak terlalu sulit. Hanya cukup memerintahkan kepada dinas Dukcapil untuk, Bu, kebetulan kepala dinas saya saat itu perempuan, buatkan KTP dengan pekerjaan nelayan dan hari ini harus jadi. Bu Nita, apa yang terjadi pada cerita itu? Perempuan nelayan ini kemudian mendapatkan hak akses permodalan, dia mendapatkan hak pelatihan, dia mendapatkan hak atas bantuan, dan dia sekarang menggerakkan perempuan nelayan lebih banyak lagi. Tokoh yang sangat inspiratif. Selesai? Belum. Ketika pelatihan ada, produk knowledge bagus, maka akses modal, lagi-lagi tindakan afirmasi yang mesti kita lakukan. Saya punya bank saat itu, Bank Jateng. Direksi kumpul, konsultasi dengan OJK. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, suku bunga terendah, berapa yang bisa Anda bikin? Diskusilah, dikaji, dan ketika kur 12% ternyata kita bisa menetapkan kur 7%. Dan ketika itu mau diberikan, lendingnya mau diberikan kepada para pengusaha, kelompok perempuan, Bu, Pak Ganjar, apakah kami bisa mendapatkan khusus untuk kur 7%? Semua ibu sama, siap. Turunannya lagi, kemudian muncul, Pak, kami pedagang di pasar. Modal kami yang kita butuhkan 500.000, Pak. 1 juta, Pak, 2 juta, Pak. Apakah Pak Ganjar bisa berikan itu? Tolong kaji. Bapak Ibu, bank ternyata bisa berputar, memutar pikirannya dengan sangat cepat. Lalu kami kan berikan kredit khusus perempuan bakul di pasar. Bunganya 2%. Setahun. Bapak Ibu, ketika politik itu bisa kita agungkan, dengan ketajaman mata pedang politik kita ayunkan untuk kebaikan, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Apalagi didukung oleh kekuatan sebesar ini dan ada di seluruh Indonesia. Bismillah kita akan wujudkan itu. Dunia usaha, deklarasi progresif, menurut saya inilah kekuatan berikutnya. Izin kalau boleh saya klaim, bagian dari tim besarnya Ganjar Mahfud. Inilah program yang real, yang konkret, yang mesti dijalankan, tidak usah menunggu pilpres. Sekarang berjalan, kemarin sudah berjalan, dan ke depan harus lebih cepat dan sat-set itu akan berjalan. Ketika pengusaha-pengusaha muncul, Bapak Ibu, biasanya ada kesulitan setelah akses modal adalah pemasaran. Hadir hari ini Pak Hendi. Pak Hendi boleh berdiri nggak? Kenapa khusus? Beliau sebagai pimpinan Taruna Merah Putih. Saya tidak sebut jabatannya. Beliau mengajari saya bagaimana 40% dari APBN, APBD dibelanjakan untuk UMKM. 40%. Beliau ajarkan kepada saya pada saat itu bagaimana Pemda mengambil dengan cepat, menginisiasi cepat dengan e-katalog lokal. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah punya produk, publik membutuhkan, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menstimulus itu, tugas pemerintah hanya cukup mendampingi saja. Membereskan administrasi,
mengkurasi seluruh produknya, memasukkan dalam kondisi mereka betul-betul UMKM naik kelas, dan kamilah yang membeli produk Bapak Ibu sekalian. Itulah Pak Hendy. Sekarang e-katalog nasional sudah berapa itemnya Pak Hendy? Berapa juta? 7,8 juta sekarang sudah masuk. Itu artinya produk Bapak Ibu sekalian akan bisa dibawa. Bapak Ibu, hari ini saya senang karena sekali lagi, kalau itu kita laksanakan, ini akan berjalan dengan baik, termasuk ekonomi kreatif dari anak-anak muda. Maka kalau ini bisa ditampung, progresif kemudian menjadi wadah untuk mengembangkan ini, maka 3 hal yang sekarang menjadi problem bangsa ini dan menjadi harapan masyarakat untuk sat-set dikerjakan. Satu setelah saya tanya mereka adalah, kenapa pendapatan kami rendah? Sehingga daya beli menurun. Ini kita ciptakan dengan cara dia harus bisa kerja dengan aman. Kaosnya Pak Asyad. Yang berikutnya ternyata problemnya adalah, Pak, lapangan kerjanya mana kalau saya harus bekerja? Maka 2 hal yang mesti kita capai. Anda bisa menjadi pegawai dengan sekolah gratis. Anda bisa menjadi pegawai dengan pendidikan yang bagus, siapkan dengan sekolah gratis. Jalan. Tapi kalau tidak, Bung Eka udah sampaikan, jadilah pengusaha. Progresif akan membantu. Kita bukan orang-orang yang gampang menyerah. Kita orang-orang yang selalu berjuang dan pengusaha. Tapi terakhir Bapak Ibu, itu semua akan menjadi tidak mudah kalau pemerintahannya tidak bersih. Kalau pemerintahannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah yang harus kita ganyang. Dan itu bisa kita lakukan kalau Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Salam saya untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ganjar Pranowo atas orasi yang sangat luar biasa. Saya mohon untuk tetap berada